Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri komedi berjudul The Ship Detectives yang rilis pada tahun 2026. Film ini bercerita tentang kasus kematian seorang penggembala domba. Namun siapa sangka, domba-domba peliharaannya ternyata sangat cerdas dan memutuskan menyelidiki sendiri siapa pelaku di balik kematian majikan yang begitu mereka sayangi. Film ini bercerita tentang seorang penggembala bernama George Hardy yang tinggal sendirian di dalam karavannya di kota kecil Denbrook, Inggris. George mengelola sebuah peternakan domba yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan karena ia hanya menjual bulu wolnya tanpa pernah berniat menyembelih dombanya. Di antara domba-domba kesayangannya terdapat Ronnie dan Reggie si kembar yang gemar menyeruduk, Cloud dengan bulu paling lebat, Zora si cilik yang suka kepo, Mopo yang paling sabar. Lalu ada Sebastian, domba jantan terbesar yang sering pergi jauh sendirian tanpa diketahui alasannya. Dan yang terakhir yaitu Lily, domba yang paling pintar di antara kawanannya. Ada pula 3 domba kecil dan 1 domba tanpa nama yang selalu dijauhi oleh kawanan domba lainnya karena lahir di musim dingin. Suatu hari, George menulis surat untuk seorang wanita bernama Rebecca, menceritakan kebahagiaannya merawat para domba serta rutinitas hariannya, mulai dari memberi makan, mencukur bulu, hingga mengobati penyakit orf dengan obat berwarna biru. Setiap sore, George juga membacakan novel misteri detektif kepada domba-dombanya, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya memahami bahasa manusia dengan sangat baik. Dalam surat itu, George turut menyinggung warga Denbrook lainnya, yaitu Caleb si penggembala saingan, Ham si tukang daging, Beth pemilik penginapan, Tim sang polisi, lalu ada pendeta Hill yang rutin menerima donasi darinya. Di akhir surat, George mengundang Rebecca berkunjung ke peternakannya. Keesokan harinya, Caleb datang bersama anjing gembalanya. Namun ia sempat berselisih dengan George, hingga diusir entah karena masalah apa. Para domba pun bersedih karena berharap kawanan Caleb bisa disatukan bersama mereka. Sehingga Lily mengajak semua melupakan kejadian itu, agar ingatan mereka lenyap seketika, seolah tak pernah terjadi apapun. Kecuali Mope yang tidak pernah bisa melupakan apapun. Sementara itu, Beth tampak cemburu setelah mengetahui dari petugas pos bahwa George rutin berkirim surat dengan Rebecca, lengkap dengan amplop beraroma bunga mawar. Ia pun diam-diam mencuri surat tersebut, karena ia sebenarnya menyukai George. Di hari yang sama, seorang wartawan amatir bernama Elliot Matthew datang meliput festival kebudayaan yang ternyata sangat sepi, hanya berisi 3 stan kecil dan dirinya sendiri sebagai satu-satunya pengunjung. Sore itu badai besar melanda Denbrook. George tidak sempat membacakan cerita dan para domba kecil ketakutan mendengar petir. Salah satu domba bercerita bahwa awan di langit sebenarnya adalah domba yang menendang-nendang awan karena melihat tanah kering di bawah, sehingga terjadi petir dan hujan. Dan suatu hari nanti, setiap domba juga akan berubah menjadi awan. Lily teringat kedua orang tuanya yang telah menjadi awan, istilah yang dipakai para domba untuk kematian, dan bertanya kepada Mope apakah ia masih ingat momen kepergian mereka. Mope pun bercerita tentang betapa indahnya momen tersebut, untuk meyakinkan para kawanan domba lainnya. Di tengah badai, Beth terlihat geram setelah membaca surat curian George, sementara pendeta Hill diam-diam menyimpan gulungan uang donasi di lemarinya. Di sisi lain, Elliot mengalami kecelakaan kecil ketika mobilnya menabrak pohon, sehingga ia pun meminta bantuan polisi untuk menderek mobilnya dan berencana menginap di penginapan Beth. Di tengah perjalanan, ia sempat melihat cahaya aneh di padang rumput tempat George tinggal. Di sisi lain, Mope terbangun karena petir dan sempat melihat Sebastian di kejauhan. Namun beberapa saat kemudian, ada seseorang yang mendatangi karavan George di tengah malam.
Keesokan paginya, jasad George ditemukan tewas tak jauh dari karavannya, dengan noda biru di telapak kiri dan hijau di telapak kanan. Lily awalnya tak percaya konsep kematian, karena selama ini hanya mengenalnya lewat cerita fiksi. Lily pun sempat mengajak para domba untuk melupakan George, agar mereka tidak merasakan sakit hati yang berkepanjangan. Namun Sebastian langsung melarang mereka, dan kembali mengingatkan tentang kebaikan George selama ini yang tidak boleh mereka lupakan. Caleb adalah orang pertama yang menemukan jasad George saat hendak meminta tanda tangan berkas dan langsung melapor polisi. Sementara Ham justru sibuk menghitung domba untuk disembelih. Lily lalu menyadari keanehan di jasad George yang keluar tanpa topi dan jas hujan, padahal malam itu sedang badai. Ia bersama Mopel lalu mengintip ke dalam karavan dan melihat topi serta jaket George yang masih tergantung. Lalu ada 2 gelas minuman yang salah satunya masih tersisa. Pertanda George sempat kedatangan tamu semalam. Elliot pun datang untuk mengambil foto jasad George. Tim pun menduga kalau penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Namun saat memeriksa ke dalam karavannya, Elliot berkesimpulan kalau George sebenarnya tewas dibunuh. Lily menyimpulkan George diracun karena tak ada luka di tubuhnya. Sedangkan noda hijau di tangan kanannya berasal dari rerumputan yang dicengkeramnya saat melawan pelaku. Untuk membalas kebaikan George, Lily mengajak seluruh domba untuk menyelidiki kasus tersebut. Meski Sebastian sempat ragu bagaimana mereka akan berkomunikasi dengan manusia. Domba musim dingin mengaku sempat melihat sosok mirip arwah George keluar dari karavan malam itu. Meski tak jelas karena gelap, ia yakin sempat mencium aroma George di sana. Mendengar lonceng gereja dari kejauhan, para domba menduga warga tengah berkumpul membahas kasus tersebut. Lily dan Mopel yang belum pernah keluar peternakan sempat gugup ketika hendak menyeberangi jalan aspal. Namun mereka akhirnya memberanikan diri menyeberang jalan untuk menuju ke gereja. Di sana, tim mengumumkan bahwa George diracun dengan taksin dari pohon yew di area gereja sekitar pukul 8 hingga 10 malam. Setelah itu, Rebecca akhirnya tiba bersama pengacara George bernama Lydia. Rebecca sendiri ternyata adalah anak kandung George yang membuat semua orang tampak terkejut. Tim lalu menyerahkan sepucuk surat wasiat yang ditemukan di karavan saat pemeriksaan kedua, dan Lydia mengumumkan bahwa pembacaan surat tersebut akan dilakukan di penginapan Beth, dihadiri pendeta Hill, Caleb, Beth, Ham, Tim dan Rebecca, yang ternyata sudah berada di Denbrook sejak malam kematian George, sehingga kedatangannya diduga berkaitan langsung dengan kematian ayahnya sendiri. Di penginapan, Rebecca menjelaskan bahwa ibunya meninggal saat melahirkannya, sehingga George yang saat itu miskin terpaksa menyerahkannya ke gereja untuk diadopsi. Ia juga baru mengetahui memiliki saudara kembar bernama Peter Van Vuren yang tinggal di Afrika Selatan. Elliot diusir dari ruangan karena namanya tak tercantum dalam wasiat, dan terpaksa kembali ke kamarnya yang paling mewah di penginapan tersebut. Lydia menelpon Peter agar ikut mendengarkan pembacaan wasiat terbaru yang ditulis George 3 hari sebelum kematiannya. George mengatakan di surat tersebut kalau ke-7 orang di ruangan itu sering membuatnya jengkel dan menyebut ada 2 pembunuh di antara mereka. Wasiat itu yaitu ia memberikan tanah 300 hektar kepada Peter yang saat itu disewakan kepada Caleb, dan peternakan berikut karavan, kandang, serta seluruh domba kepada Rebecca. Terungkap pula bahwa George memiliki simpanan $30 juta dari hasil menjual paten obat Orff temuannya kepada perusahaan pertanian besar 2 tahun lalu. Motif pembunuhan pun mengarah pada warisan, dan Rebecca menjadi tersangka utama karena kehadirannya di malam kejadian. Di luar, Lily dan Sebastian mengintip dari balik pagar,
Sementara Mopel yang kepalanya tersangkut pagar akibat tergoda wortel, tanpa sengaja menemukan sarung bantal jemuran bernoda cat hijau tepat di atasnya. Kekacauan sempat terjadi ketika Mopel berhasil melepaskan kepalanya dari pagar, namun wajahnya tertutup kain, sehingga ia panik berlari ke sana kemari, mengacaukan penginapan hingga menabrak jendela. Di tengah kekacauan itu, tim sempat melihat amplop surat George kepada Rebecca yang selama ini disembunyikan Beth. Untungnya, Mopel berhasil dipancing keluar menggunakan makanan dan bertemu Sebastian yang juga berada di sana. Elliot lalu menemui tim membahas cahaya aneh yang ia lihat semalam dan berjanji membantu penyelidikan dengan foto-foto teka pemiliknya karena menurutnya, tim pasti akan dianggap pahlawan jika berhasil mengungkap kasus ini. Di peternakan, Lily menduga sosok yang dilihat domba tanpa nama malam itu sebenarnya adalah Rebecca, karena aroma tubuh mereka mirip dengan George. Lily lalu mengambil buku novel misteri milik George untuk diberikan kepada tim dengan cara tersembunyi. Setelah itu, Sebastian akhirnya bercerita kepada Lily kalau ia dulu diselamatkan George dari sebuah karnaval keliling, tempat ia dipaksa berkelahi melawan seekor anjing besar hingga terluka parah. George yang merasa iba pun akhirnya membelinya dari pemilik karnaval untuk menyelamatkannya. Diketahui juga, ternyata Sebastian adalah domba yang lahir di musim dingin, sehingga ia dikucilkan oleh kawanannya sampai berakhir di tempat karnaval tersebut. Keesokan paginya, ketika di kantor polisi, tim menyimpulkan sarana pembunuhan adalah buah Yew yang bisa diakses 5 orang tersangka, yaitu Beth, Ham, Caleb, Pendeta Hill, dan Rebecca. Sementara motif hanya mengarah ke Rebecca karena warisan. Penyelidikan lanjutan mengungkap kalau Caleb pernah kehilangan sewa lahan dari George karena dianggap penggembala yang buruk. Lalu ada Pendeta Hill yang diam-diam menerima uang George untuk membocorkan data adopsi anak-anak gereja. Setelah itu giliran Rebecca, yang mengaku kalau ia sedang berada di hotel dekat bandara saat kejadian antara pukul 8 hingga 10 malam. Ia juga berbohong soal belum pernah datang ke peternakan George. Para domba semakin menduga Rebecca sebagai pelaku, terutama setelah Claude menemukan gelang perak Rebecca yang terjatuh dan tertinggal di peternakan malam itu ketika Rebecca mengelus-elus bulunya. Namun, Sebastian tak sependapat karena melihat ketulusan di mata Rebecca sama seperti George semasa hidupnya, dan kecewa pada teman-temannya yang selama ini membuli domba kecil hanya karena ia lahir di musim dingin. Ia pun pergi meninggalkan kawanan tersebut karena kecewa dengan mereka. Lily dan Mopel lalu pergi ke kota, memancing tim ke peternakan mereka agar ia menemukan gelang tersebut. Mereka pun langsung menggeledah kamar hotel Rebecca bersama Elliot dan menemukan sisa buah Yew di sol sepatunya. Bukti kuat yang membuat tim langsung menahannya. Di kantor polisi, Rebecca akhirnya mengaku kalau ia memang datang ke karavan George malam itu untuk memobrol seputar rencana pewarisan peternakan, dan cahaya yang dilihat Elliot sebenarnya adalah senter miliknya sendiri. Ia berbohong sebelumnya karena takut dituduh, mengingat kedatangannya tepat di malam kematian George, serta masa lalunya yang pernah dekat dengan seorang mantan narapidana. Rebecca pun akan diserahkan ke pengadilan esok hari, dan untuk sementara, ia dimasukkan ke sel tahanan. Sementara Lily, yang diam-diam memperhatikan seluruh percakapan itu, masih yakin Rebecca bukan pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Lydia sangat terkejut mendengar tim sudah menangkap tersangka secepat itu dan sempat mengabarkan bahwa Peter berniat menjual seluruh domba dan tanah warisannya kepada Caleb. Malam itu, Lily dan Mopel berniat untuk melihat-lihat ke peternakan Caleb. Namun anehnya, suasana di sana sangat mencekam, diselimuti kabut tebal dan peringatan dari domba-domba di sana untuk segera pergi.
Di dalam lumbung, mereka menemukan sebuah bukti mengerikan di mana ada tumpukan kardus berisi daging domba dan foto Caleb bersama Ham memegang pisau, yang artinya Caleb selama ini sudah menjual domba-dombanya kepada Ham. Kedua anjing gembala Caleb lalu mengejar mereka. Namun untungnya, Sebastian berhasil datang menyelamatkan mereka, meski akhirnya ia tewas akibat luka parah dari serangan tersebut. Kematian Sebastian membuat Lily harus menerima kenyataan pahit bahwa domba ternyata juga bisa mati. Ia dan Mopel berusaha memperingatkan teman-teman lain agar kabur sebelum disembelih Caleb. Namun para domba menolak menyeberang jalan dan memilih kembali melupakan kejadian tersebut atas ajakan Zora. Lily pun sadar bahwa selama ini Mopel selalu memendam sendirian ingatan tentang setiap kematian domba yang dilupakan teman-temannya. Namun ia juga menyimpan kenangan indah tentang mereka yang telah tiada. Karena meski menyakitkan, hanya lewat kenangan itulah mereka tetap hidup dalam ingatan. Di tengah keterpurukannya, Lily disadarkan oleh bayangan George dalam ingatannya yang meyakinkan bahwa ia pasti bisa menemukan pelaku sebenarnya dan menyelamatkan Rebecca agar Lily dan kawanannya tidak berakhir disembelih Caleb. George mengingatkan bahwa jasad korban selalu jadi petunjuk terpenting dan warna di kedua telapak tangannya adalah kunci utamanya. Lily pun menyusun rencana untuk menemui Rebecca. Namun karena tubuhnya dan Mopel terlalu besar untuk masuk lewat jendela kantor polisi, domba musim dingin pun bersedia membantu dengan mencelupkan kedua kakinya ke kaleng cap biru dan kuning, lalu menggambar sebuah silsilah keluarga di dekat sel Rebecca. Tim yang melihat gambar tersebut sempat bingung dengan tambahan warna kuning pada nama Peter, yang jika dicampur biru akan menghasilkan hijau, sama seperti noda di tangan kanan George. Awalnya ia tak menyadari maknanya, karena Rebecca sendiri mengaku kalau yang menggambar adalah seekor domba. Setelah memperhatikan kaki domba musim yang masih berlumur cat biru dan kuning, tim akhirnya memahami maksud petunjuk tersebut. Ia menyimpulkan bahwa tersangka sebenarnya bukan Rebecca, melainkan seseorang dengan motif kuat namun alibi sempurna, yaitu Peter Van Vuren, saudara kembar Rebecca yang selama ini diyakini tinggal jauh di Afrika Selatan. Tim yakin George telah mengirim salinan wasiat kepada Peter juga, sehingga ia tahu persis lokasi dan harta peternakan, dan selama ini diam-diam menyamar di Denbrook. Kebenaran pun akhirnya terungkap, yaitu Elliot Matthew, wartawan amatir yang selama ini berkeliaran di kota tersebut, tidak lain adalah Peter Van Vuren sendiri. Setelah mengetahui kekayaan ayahnya dari salinan wasiat, Peter terbang dari Afrika Selatan dan menyamar sebagai wartawan bernama Elliot, bahkan sengaja menabrakkan mobilnya sendiri ke sebatang pohon agar punya alasan kuat untuk tinggal lebih lama di kota tersebut, untuk mengumpulkan informasi seputar peternakan dan harta ayahnya. Pada malam kematian George, setelah Rebecca pergi dari karavan, Peter datang dan meracuni minuman keras George dengan taksin dari buah yew, lalu membuat wasiat palsu agar warisan Rebecca otomatis jatuh ke tangannya begitu Rebecca dipenjara atas tuduhan pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Ia bahkan menempelkan sisa buah yew ke sepatu Rebecca sebagai jebakan tambahan dan memancing Lydia agar mengusirnya dari ruangan penginapan sehingga ia bisa kembali ke kamarnya dan berpura-pura menelpon dari Afrika Selatan. Tim menjelaskan makna petunjuk warna tersebut. Tangan George sering bernoda biru karena rutin mengobati domba dengan obat Orff. Dan saat sedang sekarat saat melawan Peter di tengah hujan, George sempat menjambak rambut Peter yang dicap kuning menggunakan tangan kanannya, sehingga warnanya bercampur menjadi hijau, sekaligus meninggalkan noda kuning di sarung bantal bekas Peter di penginapan. Bukti terakhirnya akan didapat lewat tes DNA dari sampel rambut tersebut.
Menyadari kedoknya akhirnya terbongkar, Peter yang panik pun berusaha kabur dengan mobilnya. Namun, Ronnie dan Reggie yang tiba-tiba mengingat kembali sesuatu yang selama ini terlupakan, langsung menyeruduk mobil tersebut atas perintah Lily, hingga Peter berhasil dihentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian atas seluruh kejahatan yang telah ia rencanakan dengan begitu rapi. Setelah semua terungkap, Beth menggratiskan penginapan Rebecca dan mengembalikan surat George yang sempat dicurinya, sambil mengakui kesalahpahamannya bahwa Rebecca adalah selingkuhan George, padahal George selama ini hanya mencintai mendiang istrinya bernama Lily. Dua pembunuh di surat wasiat yang dimaksud George ternyata adalah Ham dan Caleb, karena mereka selama ini ternyata berbisnis daging domba, sehingga George menganggap kalau Caleb adalah pengembala yang jahat. Sesuai wasiat, peternakan pun dikelola Rebecca, yang bahkan membeli peternakan Caleb agar seluruh domba di sana bisa hidup bahagia bersama Lily dan kawanannya, sekaligus melanjutkan tradisi George membacakan cerita setiap sore hari. Domba musim yang dulu dijauhi akhirnya diterima sepenuhnya oleh teman-temannya, dan ia memilih nama George sebagai penghormatan terakhir untuk sang penggembala yang telah tiada.